Shalom saudara, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 36. Firman Allah berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan, saudara-saudara. Saat ini saya ada di Patung Liberty di New York ya saudara-saudara. Dan ini adalah pengalaman luar biasa. Ada pesan rohani yang mau saya seberangkan berkaitan dengan firman Tuhan yang saya baca, dan bertepatan saya ada di sekitar Patung Liberty, saudara-saudara ya. Patung Liberty ini didirikan pada tahun 1886 ya, sebagai hadiah dari Prancis kepada Amerika, saudara-saudara, sebagai lambang kebebasan, harapan dan pengharapan baru bagi para imigran yang mencari hidup baru di Amerika ini, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat ada obor di tangan dan di bagian kaki sebenarnya ada rantai yang terputus. Itu adalah simbol dari kebebasan atau kemerdekaan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar-benar mereka mengalami kemerdekaan? Itu masalahnya ya saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya mau menyampaikan beberapa hal penting kepada saudara-saudara sekalian, yaitu bahwa dunia menawarkan simbol, tapi Yesus menawarkan kemerdekaan sejati. Sekali lagi, dunia menawarkan simbol, tapi Kristus menawarkan kemerdekaan yang sejati. Makanya ayat yang saya sebutkan tadi dalam Yohanes 8 ayat 36, firman Allah berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi Kristus bukan hanya menjanjikan lambang kemerdekaan, simbol kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang sejati. Dan kalau kita belajar kitab suci, semua orang yang berjumpa dengan Kristus mengalami pemulihan, mengalami kemerdekaan. Yang pertama, mereka dimerdekakan dari dosa, saudara-saudara. Kalau ayat Yohanes 8 ayat 36 itu, Anda baca di ayatnya yang ke-34, dikatakan bahwa siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Dan dosa menarik orang jauh daripada Allah, menarik orang untuk hidup bertentangan dengan Tuhan, tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Tetapi kita bersyukur bahwa sebagai orang percaya kita punya Yesus Kristus yang luar biasa, Tuhan dan Raja kita, yang betul-betul menjanjikan kemerdekaan yang sejati, di mana di bagian yang lain dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Artinya bahwa kemerdekaan sejati hanya datang melalui Kristus, saudara-saudara. Apa yang Yesus kerjakan di Golgota itu benar-benar adalah kemerdekaan yang sejati, dan setiap orang yang datang kepadanya, orang akan mendapatkan kemerdekaan. Orang yang datang pada salib Kristus dalam artian menerima Yesus, mempercayai Yesus yang telah menderita, berkorban demi dia, maka dia akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Orang kalau datang ke Patung Liberty ini, mungkin orang hanya dapat cerita, dapat kisah, dapat sejarah, tapi belum tentu mengalami kebebasan. Saya beberapa kali datang Amerika dan saya tahu persis bagaimana keadaan sekitar, informasi-informasi yang saya dapati. Orang-orang Amerika sendiri juga mengeluh, tambah susah, bla bla, ya, lawan politik dan lain sebagainya, ya. Orang cari hidup juga semakin susah, ekonomi juga semakin susah. Jadi kalau hanya datang kepada simbol, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Anda datang kepada Yesus Kristus, kemerdekaan yang sejati itu, maka Anda akan melihat bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah cerita. Berkati oleh Tuhan Yesus, tentu kita rindu ya. Semua orang yang ada di sini, mereka datang kepada simbol ini, tapi berharap mereka sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga bukan saja simbol, saudara-saudara.
Hal yang kedua yang saya mau seberangkan kepada jemaat terkasih atau orang percaya dimanapun yang menonton video ini, kalau saya mengatakan bahwa datang pada Kristus kita merdeka, itu bukan berarti merdeka tanpa aturan. Ya, kita bebas, tapi bebas yang dikendalikan. Bebas dikendalikan oleh apa? Oleh roh dan firman-Nya, sehingga kita bukan hidup tanpa aturan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau orang katakanlah orang kurang waras ya. Orang kurang waras mengalami gangguan jiwa atau gila, dia akan merasa bebas kalau dia tanpa busana. Tapi kalau kita justru merasa bebas, merasa leluasa kalau kita memakai busana atau pakaian. Artinya apa? Bahwa bicara tentang kebebasan di dalam Kristus, artinya sebuah kebebasan yang disertai dengan aturan. Kebebasan yang tidak kebablasan, tapi kebebasan yang ikut aturan main. Pemerintah Amerika juga sedang ketat mengatasi imigran, karena banyak juga imigran gelap masuk tanpa surat, lalu kemudian mereka kerja tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi mereka mungkin datang kepada negara yang pada 1886 dapat simbol kemerdekaan dan tandanya didirikannya patung Liberty ini, tetapi tanpa aturan. Kita di dalam Kristus tidak demikian. Kita betul-betul diatur oleh firman Allah. Sehingga hal ketiga ialah bahwa kita yang dimerdekakan dapat menuntun orang kepada kemerdekaan yang sejati. Seperti itu ya. Kita bukan hanya menjadi simbol, oh orang Kristen, bukan. Kita sudah dimerdekakan dan kita membawa orang kepada kemerdekaan sejati, yaitu Kristus. Artinya apa? Kita sudah mengalami poin pertama tadi, bahwa kita dimerdekakan sungguh-sungguh oleh Yesus. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya, yakin bahwa kita mengalami kepastian keselamatan. Nama kita terdaftar di sorga. Kita punya kewargaan ganda, kewarga negara di dunia ini, tapi juga warga negara atau warga kerajaan sorga. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun saya dan saudara, kita harus betul-betul menjadi orang yang mengalami kemerdekaan sejati, kepastian keselamatan ya. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukum Taurat, dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari iblis ya, sehingga betul-betul kita bisa menjadi penuntun bagi orang lain untuk mereka bisa mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Seperti itu ya. Dan tentu bukan hanya pengakuan saja. Makanya kenapa saya tekankan ayat yang poin yang kedua tadi, bahwa merdeka bukan berarti kita kemudian seenak-enaknya bikin dosa. Tidak ya. Kita sudah dibersihkan oleh firman. Alkitab berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Yohanes 15 ayat 3, Yesus berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dengan demikian di ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Makanya kita disebut dengan terang dunia, garam dunia ya. Terang dan garam melalui apa? Perbuatan kita. Kalau kita baca itu Matius 5 ayat 14, 15, 16. Di ayat 16 dia bilang, hendaklah orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan ini bahwa Kristen sejati adalah Kristen yang mengalami kemerdekaan sejati. Ya, sekali lagi, liberty hanya simbol, tapi orang tidak mengalami kemerdekaan gara-gara simbol ini. Tapi Kristus menjanjikan realita kemerdekaan yang sejati. Saya percaya semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyetujui apa yang saya seberangkan, karena dasar kitab sucinya sangat jelas. Oleh karena itu, saya Pendeta Mel Atok dari sekitar patung Liberty, saya menyampaikan ini kepada jemaat sekalian, dan saya harap saudara semua mengalami berkat yang luar biasa.
Saya masih bersama keluarga, Yoab Steph, istri saya, dan juga anak saya nomor 2 selalu topi miring ya. Lalu ada Pak Martin yang sedang menyelesaikan S3 di Amerika Serikat bersama istri terkasihnya, dan juga kakak Nona yang sudah selesai di Boston kemarin. Ini orang-orang NTT, orang Kupang yang mengandalkan Tuhan, dan seperti sharing yang sudah saya sampaikan, mereka sudah dimerdekakan dalam Kristus. Dan menarik bahwa orang yang dimerdekakan dalam Kristus bukan saja merdeka mendapat kepastian keselamatan, tapi mendapatkan bonus-bonus luar biasa. Tuhan mengupgrade, Tuhan promosi, Tuhan angkat kita, dan semuanya demi kepentingan Tuhan. Dan kiranya melalui kesaksian kami semua, haleluya, kami dapat menuntun orang lain untuk datang kepada kemerdekaan yang sejati yang kami sudah terima. Oke, nanti akan ada video-video tambahan bagaimana kami di kapal menuju sini. Ya, saya harap itu juga akan menghibur, memberkati Anda semua. Saya Pendeta Mel Atok dari Patung Liberty, New York, menyampaikan pesan Tuhan, and God bless you all. Puji Tuhan, sudah tinggalkan kota dan menuju ke ini apa? Liberty. Wow. Luar biasa, ada orang Belgia, ada orang segala negara di sini. Ya, ini ada satu bule. Bule ini adalah istri saya ya. Haleluya. Luar biasa, Tuhan baik, Tuhan baik. Pak Martin dan Ibu Juan sudah sering datang sini? Ini tidak. Oh, selalu ada waktu, hanya pengen-pengen sah. Iya, kalau kakak Nona sering 4 kali. Beta baru 3 kali kok 4 kali. Bayangkan orang. Bekal datang beta. Tiap kali kalau beta datang ke New York, beta suka di sini, ya. Suka ada ide-ide saya bikin konten apa segala macam. Luar biasa. Ini hari libur begini orang minta yang sonnya libur sah, yang son libur sah orang banyak. Apalagi yang libur, yang sonnya libur sah orang banyak baru. Tapi kayaknya saya pernah terjadi kecelakaan atau apa. belum pernah sih, belum pernah. Karena sejauh ini apa ya, pendek satu di penjara dari kota ke sini. Jadi yang helikopter jatuh tuh. Oh ya. Itu. Oh di sini? Iya. Di Hudson River antara Manhattan sama New Jersey. Oke. Kalau yang tabrak tuh di Washington ya? Oh, Yang kemarin yang Washington pesawat tabrak. Yang baru di helikopter tabrak pesawat. Helikopter tabrak pesawat ya. Washington ya? Kemarin kalau kakak lihat ada berita Navy-nya Meksiko. Punya tiang itu kan terlalu tinggi. Jalan dari bawah jembatan. Oh, tabrak jembatan. Oh, pantas. Dia cuma tabrak bawah, jadi patah ada bagian atas. Ada teman pendeta di New Jersey mau ajak beta naik kapal pesiar. Pesan salah. MSCM atau MCM? MSC, sorry. Yang Itali punya. Oh, iya, besar itu. Tapi kota naiknya dari Florida nanti. Rencananya tahun depan kalau. Terus kalau sana ada halangan mungkin potong naik. Ya. Kita lihat beta suka lihat. Seminggu kali ya. Iya, biasa. Keliling beberapa state. Dia pergi Puerto Rico kayak gitu. Bahamas, Puerto Rico. Nah itu kenapa lewat Florida, karena kasus Brooklyn tadi. Takutnya tabrak itu jembatan. Dong emosi. Amerika terlalu bikin lebe-lebe. Bukan bikin lebe-lebe, memang luar biasa. Apalagi zaman Trump nih, berharap Amerika lebih baik. Oke, puji Tuhan, obrolan santai kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Luar biasa. Mana Giskelatok ya? Sadar. Yo Eminem, come on, you eating your Eminem? Eminem, you are Eminem, right? Eminem makan Eminem. Kakak sana ada kacamata. Tonda.
Tapi still handsome, right? Rencananya di Nona Bule atau Asia? Hah? Back to God plan, right? Bukan kasih apa itu? Sadis, sadap. Keren. Haleluya. Oke, semakin dekat dengan Liberty, semua orang ambil gambar, sadap. Karena kalau ambil dari sini posisinya kayak bagus banget gitu. Ini dia. Simbol kebebasan, simbol kemerdekaan. Ya. Wow, semua orang ambil video. Semakin dekat mereka ambil video. Sadis. Pas di mata biji ya. Iya. Keren. Iya. Oke, luar biasa. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Iya, ini tambahan supaya saudara-saudara bisa mengikuti betapa antusiasnya orang-orang melihat simbol kebebasan yang diberikan Perancis kepada Indonesia, Amerika.